Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Guru dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Raja Hadid Ikram Al-Fatullah, NIS 243028 dari kelas 11 DKV. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme di Indonesia. Penjelasan ini merupakan tugas dari Bapak Irman Aras Esos MM selaku guru mata pelajaran sejarah. Melalui PowerPoint ini, saya akan menjelaskan bagaimana kolonialisme menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia, bagaimana hal tersebut memicu memunculnya pergerakan nasional, hingga akhirnya Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita dan membuat kita lebih menghargai perjuangan para pahlawan. Langsung saja kita mulai ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama kolonialisme. Kolonialisme adalah penjajahan suatu negara terhadap negara lain dengan tujuan menguasai wilayah dan mengambil kekayaan alamnya. Dalam kolonialisme, negara penjajah memiliki kekuasaan penuh atas wilayah yang dijajah, termaksud dalam mengatur pemerintah, ekonomi, dan masyarakat. Indonesia sendiri mengalami kolonialisme terutama oleh Belanda, kurang lebih 350 tahun. Belanda datang ke Indonesia karena kekayaan alamnya yang sangat melimpah, terutama rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada. Pada masa itu, rempah-rempah memiliki nilai yang sangat tinggi di Eropa. Belanda kemudian menguasai wilayah Indonesia dan menjadikan sebagai sumber keuntungan mereka. Mereka memanfaatkan kekayaan alam dan tenaga rakyat Indonesia yang banyak untuk kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, rakyat Indonesia banyak kehilangan kebebasan dan hidup di bawah kekuasaan penjajah. Nah, tujuan kolonialisme ada 3 poin, yaitu mengambil kekayaan alam, menguasai perdagangan, dan mendapatkan keuntungan besar. Jadi, tujuan utama kolonialisme adalah kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Belanda datang ke Indonesia karena melihat potensi kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Pada abad 16 hingga ke-19, rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada merupakan komoditas yang sangat mahal di Eropa. Negara-negara Eropa berlomba untuk mendapatkan secara langsung dari sumbernya, agar tidak perlu membeli dari pedagang perantara. Dengan menguasai wilayah Indonesia, Belanda dapat mengontrol produksi dan harga rempah-rempah di pasar dunia. Hal ini memberi mereka keuntungan yang sangat besar. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki hasil bumi lain seperti kopi, gula, teh, dan tembakau, ataupun hasil tambang. Selain ekonomi, ada tujuan politik, yaitu memperluas kekuasaan dan pengaruh di Asia. Dengan memiliki wilayah jajahan, Belanda menjadi negara yang lebih kuat dan dihormati di Eropa. Namun, semua keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh Belanda sendiri. Rakyat Indonesia tidak mendapatkan kesejahteraan dari kekayaan tanahnya sendiri. Dampak negatif dari penjajahan. 1. Kerja paksa. 2. Kemiskinan. 3. Penderitaan. Dan 4. Kelaparan. Jadi, dampak negatif kolonialisme sangat luas dan dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang ekonomi, rakyat dipaksa bekerja untuk kepentingan penjajah. Banyak yang harus menyerahkan hasil panen mereka dengan harga yang sangat murah. Pajak yang tinggi juga memberatkan rakyat kecil. Dalam bidang sosial, terjadi diskriminasi masyarakat dibagi menjadi beberapa golongan. Eropa Timur, Timur Asing, dan pribumi. Golongan Eropa mendapatkan hak istimewa, sedangkan pribumi berada di posisi paling bawah. Di dalam bidang kemanusiaan, banyak rakyat mengalami penderitaan berat. Kerja paksa menyebabkan kelelahan, kelaparan, dan bahkan kematian. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya karena sistem yang tidak adil ini. Kolonialisme membuat rakyat hidup dalam tekanan dan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan
masa depan mereka sendiri. Sistem kebijakan pada zaman saat itu. Ada kultur sel-sel, tanam paksa, hasil untuk Belanda, dan rakyat dirugikan. Sistem Sistem tanam paksa atau kultur sel-sol diterapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Dalam sistem ini, rakyat diwajibkan menyediakan seperlima dari tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan teh. Hasil tanaman tersebut harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Jika rakyat tidak memiliki tanah, mereka harus bekerja selama 66 hari dalam setahun untuk pemerintah kolonial Belanda. Masalahnya, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan. Banyak rakyat dipaksa menyerahkan lebih dari seperlima tanahnya. Jika gagal panen karena cuaca atau hama, rakyat tetap harus menanggung kerugian sendiri. Akibatnya, banyak terjadi kelaparan di berbagai daerah, seperti di Cirebon, Demak, dan sementara itu Belanda memperoleh keuntungan yang besar yang digunakan untuk membangun negaranya di Eropa sana. Tanam paksa menjadi simbol ketidakadilan kolonialisme Belanda di Indonesia. Dampak positif. Meskipun banyak dampak negatif, kolonialisme juga membawa beberapa perubahan yang kemudian berpengaruh pada kebangkitan nasional. Belanda membuka sekolah-sekolah modern, walaupun awalnya hanya untuk anak pejabat dan kalangan tertentu seperti kalangan bangsawan. Namun, dari sekolah ini, lahirlah kaum terpelajar Indonesia. Kaum terpelajar mulai mengenal pemikiran modern seperti kebebasan, persamaan hak, demokrasi, dan nasionalisme. Mereka membaca buku, berdiskusi, dan mulai berpikir kritis terhadap penjajahan. Selain pendidikan, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan rel kereta api juga berkembang. Walaupun tujuan awalnya untuk kepentingan ekonomi Belanda, infrastruktur tersebut kemudian membantu mobilitas dan komunikasi rakyat Indonesia. Dari sinilah tumbuh kesadaran bahwa bangsa Indonesia harus bersatu memperjuangkan kemerdekaannya. Pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah fase perjuangan yang berbeda dari perlawanan sebelumnya. Jika dulu perlawanan bersifat kedaerahan seperti perang yang dipimpin oleh tokoh-tokoh daerah dari manapun itu, maka pergerakan nasional bersifat terorganisir dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Perjuangan dilakukan melalui organisasi, pendidikan, dan tulisan di surat kabar dan diplomasi. Tujuannya bukan lagi hanya melawan penjajah di satu daerah saja, tetapi memperjuangkan kemerdekaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kaum terpelajar menjadi salah satu pelopor gerakan ini. Mereka menyadari bahwa kekuatan terbesar bangsa Indonesia itu adalah persatuan. Pergerakan nasional menjadi titik balik dalam sejarah perjuangan suatu bangsa. Nah, masuk pada organisasi kaum terpelajar. Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia di Jakarta. Tokoh penting dalam pendiriannya adalah Dr. Sutomo. Organisasi ini bertujuan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, khususnya di Jawa dan Madura. Walaupun belum secara tegas menuntut kemerdekaan, Budi Utomo menjadi tonggak awal dari kebangkitan nasional. Karena untuk pertama kalinya perjuangan dilakukan melalui organisasi modern. Tanggal berdirinya kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, di slide selanjutnya. Nah, ada juga organisasi pergerakan lainnya. Setelah Budi Utomo berdiri, muncul berbagai organisasi yang lain, semakin berani dan tegas memperjuangkan kemerdekaan.
Salah satunya adalah Sarekat Islam. Awalnya, organisasi ini berdiri untuk melindungi pedagang pribumi dari persaingan tidak sehat. Namun, lama-kelamaan, Sarekat Islam berkembang menjadi organisasi masyarakat besar yang memiliki anggota dari berbagai daerah. Organisasi ini mulai berbicara tentang keadilan sosial dan perlawanan terhadap penindasan. Kemudian, ada Indie Party yang secara terang-terangan menuntun kemerdekaan Hindia Belanda. Tokoh-tokohnya seperti Doos Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tiga serangkai. Mereka berani mengkritik pemerintah kolonial secara terbuka, hingga akhirnya diasingkan oleh pemerintah Belanda. Di Belanda sendiri, para mahasiswa Indonesia membentuk Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini memperkenalkan nama Indonesia dalam forum internasional dan menyuarakan kemerdekaan di luar negeri. Kemudian, pada tahun 1927 berdirilah Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno, secara tegas menuntut kemerdekaan rakyat Indonesia tanpa kompromi. PNI menekankan pentingnya persatuan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, dan daerah. Semakin banyak organisasi yang berdiri menunjukkan bahwa kesadaran nasional semakin kuat dan menyebar luas ke berbagai kalangan masyarakat. Tujuan utama pergerakan ada 3 poin, yaitu mengusir penjajah, mencapai kemerdekaan, dan mempersatukan bangsa. Jadi, tujuan utama pergerakan nasional memang untuk mencapai kemerdekaan. Namun, perjuangan tersebut tidak hanya sebatas mengusir penjajah saja. Para tokoh pergerakan juga memiliki tujuan jangka panjang, yaitu membangun bangsa yang mandiri, berdaulat, dan memiliki harga diri di mata dunia. Mereka ingin menghapus sistem diskriminasi rasial yang merendahkan pribumi, memberikan hak yang sama bagi seluruh rakyat, meningkatkan pendidikan agar rakyat tidak mudah dibodohi lagi, membangun kesadaran bahwa Indonesia adalah satu bangsa. Pada masa itu, Indonesia terdiri berbagai suku, bahasa, dan budaya. Jika tidak ada persatuan, perjuangan akan mudah dipecah belah oleh para penjajah. Oleh karena itu, muncul semangat persatuan yang kemudian dipertegas dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Persatuan inilah yang menjadi fondasi utama menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Hasil dari pergerakan nasionalis. Hasil dari pergerakan nasionalis tidak langsung terlihat dalam waktu singkat. Perjuangan ini membutuhkan waktu puluhan tahun, namun dampaknya sangat besar. Pertama, tumbuh rasa nasionalisme bagi rakyat. Rakyat tidak lagi melihat diri mereka sebagai orang Jawa, orang Bugis, orang Minang, atau orang Batak, tetapi sebagai bangsa Indonesia. Kedua, terbentuknya jaringan organisasi dan kepemimpinan yang siap memimpin bangsa ketika kesempatan kemerdekaan datang. Ketiga, meningkatnya kesadaran politik rakyat. Mereka mulai berani menyuarakan pendapat dan menuntut hak. Perjuangan ini akhirnya mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Kemerdekaan tersebut bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Itu adalah hasil dari perjuangan panjang pengorbanan, pemikiran, dan persatuan bangsa selama bertahun-tahun. Pergerakan nasional membuktikan bahwa kekuatan terbesar bangsa Indonesia bukan hanya senjata, tetapi kesadaran pendidikan dan kesatuan. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kolonialisme membawa banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia, seperti kerja paksa, kemiskinan, dan ketidakadilan. Rakyat tidak bisa memiliki kebebasan dan harus hidup di bawah tekanan penjajah selama ratusan tahun.
Namun dari penderitaan tersebut lahirlah kesadaran nasional. Bangsa Indonesia mulai bersatu dan membentuk pergerakan nasional melalui organisasi-organisasi modern untuk memperjuangkan hak dan kemerdekaannya. Perjuangan panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Pada 17 Agustus tahun 1945, ketika Indonesia merdeka, kemerdekaan tersebut adalah hasil persatuan, pengorbanan, dan semangat juang para pahlawan yang harus kita hargai dan lanjutkan hingga saat ini. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menonton video tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.